Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Nugroho. Saya ingin mempresentasikan dalam mata kuliah komunikasi bisnis tentang presentasi penjualan. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, definisi presentasi penjualan. Apa sih yang dimaksud definisi presentasi penjualan? Yaitu presentasi produk adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk menjelaskan produk kepada audiens atau prospek agar mereka bisa mengerti, memahami, dan melakukan apa yang diharapkan presenter, yaitu penjualan produk. Jadi presentasi penjualan itu kita seperti presentasi kepada customer ya, yang ingin membeli produk kita akan menjelaskannya agar customer itu memahami tentang produk kita. Yang kedua itu ada tahapan presentasi. Yang pertama itu persiapan presentasi, yaitu ada penguasaan materi. Jadi sebelum kita presentasi, kita harus menguasai dulu nih materi kita, apa yang ingin disampaikan kepada audiens. Yang kedua ada persiapan diri dan tim kita. Jadi ketika kita sudah menguasai materi, kita juga harus mempersiapkan diri kita siap atau enggak nih tampil di depan audiens, dan tim kita juga siap enggak nih itu. Dan selanjutnya ada persiapan alat. Jadi ketika penguasaan materi sudah, persiapan diri dan tim sudah, kita harus mempersiapkan alat seperti kayak laptop, pointer, terus proyektor, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada pembukaan dan pendekatan. Berusaha untuk mengenal siapa saja yang hadir di tim klien, siapa mereka, apa jabatan mereka, dan akan baik jika memahami sampai sejauh mana peranan mereka di produk yang akan kita presentasikan tersebut. Jadi dalam presentasi kita juga wajib ya dalam berbicara untuk pembukaan dan pendekatan. Misalkan kita lagi opening, kita kan salam dan sapa tuh, dan kita juga minta waktunya kepada orang yang ada di perusahaan tersebut gitu kan. Nah, yang selanjutnya ada presentasi. Presentasi itu sebuah presentasi yang menyangkut dua komponen, yaitu materi presentasi produk dan teknik presentasi produk. Nah, maksudnya itu ada materi presentasi produk itu kayak kita memulai pembicaraan tentang produk kita itu seperti apa materinya, apa yang kita ingin pasarkan. Pasti kita kan mempunyai materi nih, suatu kata-kata yang ingin disiapkan untuk ditampilkan kepada audiens. Dan ada teknik presentasinya gitu. Misalkan kita mau menampilkan barangnya atau dengan video seperti iklan-iklan yang produk kita tampilkan di website kita, seperti itu. Yang selanjutnya ada penutup. Penutupan presentasi harus bisa menciptakan keinginan untuk melakukan sesuatu atau yang disebut call to action. Jadi dalam penutupan presentasi kita pasti ingin ada feedback ya. Misalkan ada orang yang ingin bertanya, itu yang namanya call to action gitu. Nah, selanjutnya ada materi presentasi. Nah, materi presentasi itu harus menggunakan huruf yang tepat ya. Kalau dalam presentasi biasanya menggunakan Arial dan Calibri, minimal ada Verdana atau Times New Roman. Jangan gunakan huruf seperti Paperus, Monotype, dan lain, karena itu teks yang Paperus itu bisa menjadi kata-kata itu menjadi huruf sambung gitu ya, atau sebagainya yang tidak bisa dibaca oleh audiens. Selanjutnya gunakan titik fokus atau titik perhatian, point of interest atau point of focus, baik dalam tulisan maupun dalam gambar. Selanjutnya gunakan huruf besar dan kecil sesuai kebutuhan. Jangan gunakan huruf kapital untuk semua tulisan. Jadi dalam presentasi kita juga ada combine huruf ya gitu. Ada huruf besar untuk judul dan huruf kecil untuk materinya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada
tuliskan poin-poin kunci saja. Yang pertama itu jangan seperti memindahkan teks Microsoft Word ke Microsoft PPT. Yang kedua, poin atau keterangan tambahan gunakan link seperti itu. Yang selanjutnya ada materi presentasi. Dari gambar tersebut kita lihat itu ada gunakan gambar yang sesuai dengan menarik. Jadi presentasi itu poin tambahannya kita juga harus memberikan desain ya. Desain tampilan layoutnya itu harus menarik agar audiens itu merasa atau poin interest itu ke materi kita gitu. Jadi selalu fokus gitu, karena menggunakan gambar yang sesuai dan menarik gitu. Selanjutnya gunakan video yang sesuai dan menarik dan gunakan alat bantu peraga. Jadi dalam presentasi juga kita harus menggunakan video agar audiens itu semakin memahami apa yang kita bicarakan atau kita presentasikan, dan juga menggunakan alat peraga misalkan kita lagi di kedokteran nih, kita presentasi organ tubuh, pasti kita mau mempunyai contoh seperti patung itu kan organ tubuh. Dalam video kita juga bisa sambil memperagakan lewat media patung gitu. Selanjutnya gunakan contoh produk. Jadi misalkan contoh produk itu misalkan saya membeli produk Wardah atau perusahaan Wardah, misalkan ingin mempresentasikan, pasti dia menampilkan produk Wardah seperti bedak, lipstik, dan lain-lain. Selanjutnya ada teknik presentasi, yaitu ada opening, perkenalan tim, company profile, dan tujuan. General case, latar belakang munculnya produk tersebut. General solution, solusi latar belakang masalah. Jadi dalam teknik presentasi kita yang pertama itu ada opening, perkenalan tim, dan company profile, serta tujuan. Jadi kita membuka presentasi itu seperti itu. Ada openingnya. Yang kedua ada general case, latar belakang munculnya produk tersebut. Jadi kita sesudah opening kita review dulu nih, kita bicarain dulu sejarah kita membuat produk itu seperti apa, latar belakangnya itu seperti apa gitu. Yang selanjutnya general solution, itu solusi dari latar belakang masalah gitu. Yang selanjutnya ada teknik presentasi, yaitu ada show you benefit, discussion Q&A, call to action, dan follow up. Show your benefit itu seperti kita memperagakan produk kita, serta kita menjelaskan keterangan-keterangannya, kelebihan dan keunggulannya, serta apa sih keuntungan bagi customer itu seperti apa gitu. Dari produk ini customer itu dapat apa gitu. Yang selanjutnya ada discussion Q&A. Biasanya dalam teknik presentasi ada tanya jawab ya gitu. Misalkan customer ingin menanyakan produk ini, kita akan jawabnya gitu. Yang selanjutnya ada call to action, itu ada special price, time limit, dan program khusus. Special price biasanya kalau kita misalkan lagi ada di acara tersebut, kita lagi open booth ya kan, kita biasanya kan memberikan harga yang spesial gitu, harga yang jauh dari normal gitu. Yang kedua ada time limit. Yang ketiga ada program khusus. Misalkan ada program 17 Agustus misalkan nih nanti, itu ada program khusus, misalkan beli barang hanya 17.000, jadi serba 17.000. Nah yang terakhir ada follow up itu misalkan dari semua rangkaian yang teknik presentasi itu nanti kita akan follow up lagi apa yang kurang dan yang ingin disampaikan oleh customer, pasti kita tampung seperti itu. Nah selanjutnya itu ya hindari melakukan presentasi penjualan produk. Di antaranya adalah salah satu menyebut nama klien. Yang kedua tanpa presentasi research. Tiga, just read to slide. Yang keempat, information overload. Yang selanjutnya ada tanpa call action.
Yang terakhir tidak ada next step. Ya, dari presentasi sebuah produk ya atau teknik presentasi itu ya dibilang susah ya susah, dibilang gampang jadi yang penting senyamannya kita aja, sepahamnya kita aja tentang materi itu, kemudian kita mempersiapkan diri terlebih dahulu serta menyiapkan alat segala macam. Pokoknya harus dikemas dengan baik kalau ingin mempresentasikan di depan audiens atau owner gitu. Ya mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah atau kekurangan dari presentasi saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.